Banyak kan orang-orang kaya berduit mencoba mencari ketenangan, kesenangan dengan menghabiskan harta yang gak karu-karuan banyaknya. Terbang ke anu untuk berwisata, terbang ke sana, habiskan masa dan dana untuk ikuti permainan ini, menonton ini, supaya bisa senang dan bahagia. Dan dia tidak pernah senang, tidak pernah bahagia, gelisah terus, takut terus, cemas terus, dan tidak puas. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan overdosis, minum obat seperti Marilyn Monroe. Ada yang memang akhirnya mencoba mencari sensasi lain, tidur sekandang dengan hewan ternak. Ada yang mengungsikan diri, ada yang macam-macam cara orang untuk bisa melampiaskan, ya. Ada yang akhirnya jatuh ke narkoba, minum minuman keras supaya bisa melupakan dan mendapatkan ketenangan. Tetapi demi Allah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. 3, 2, 1. Selamat datang di Lemon Guitar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah, dan kita ucapkan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita haturkan salawat dan juga salam untuk yang paling kita cintai bersama-sama, makhluk yang paling kita agung, kita muliakan, yaitu Habibuna Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin, semoga hari ke-13 kita menjelang berbuka puasa ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk bisa menyimak ayat Allah berikut untuk kita uraikan dan kita tadabburi bersama. Surat Al-Mulk ayat yang ke-13. Saudaraku, sahabat-sahabat yang tercinta, sebelumnya di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pengumuman tentang betapa keagungan yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepadanya secara gaib. Artinya, dia tak pernah lihat Allah, dia tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak pernah menerima surat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyaksikan surganya Allah yang diinfokan dalam Al-Quran oleh lisan para nabi-nabi dan rasul, tidak pernah juga menyaksikan neraka secara langsung, tidak pun dalam mimpi. Tapi semua yang dibicarakan oleh Rasulullah, oleh Allah dalam Al-Quran, dia sambut dengan hatinya, dia buka hatinya, dan dia yakini, dia pegang erat-erat, dan dia imani. Dan itu berdampak kepada gaya dan style hidupnya, berdampak kepada cara bicaranya, pemilihan rezeki, dia memilih yang halal dan menghindari yang haram, dia menjauh yang syubhat dan sebagainya. Ini dampak daripada adanya iman. Nah, Allah katakan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah sediakan untuknya keampunan. Jadi, selama orang itu di atas kebaikan, menuju kepada kebaikan yang lain, dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, dia tidak ingin keluar daripada apa-apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang ini kalau kepleset sesekali, kalau tersalah sesekali, baik sikapnya, baik itu bisikan di hatinya, atau mungkin ucapannya, kepleset sesekali, sementara dia rasa-rasanya selama hidup tetap menjaga agar jangan keluar dari jalan Allah SWT, namanya manusia khatta'un, selalu ada salahnya. Nah, kesalahan-kesalahan itu lahum maghfirah. Allah berikan untuk mereka keampunan. Allah ampuni. Bahkan dengan solat ke solat mengampuni dosa-dosa. Ya. Kemudian dari umrah ke umrah, dari Ramadan ke Ramadan, dari haji ke haji, Allah ampuni dosa-dosa. Masya Allah kan? Kalau kita perhatikan cara Allah mengampuni dosa-dosa itu tidak selalu dan melulu mengandalkan hambanya taubat, ya. Tetapi dengan amal-amal soleh kita, dengan banyak istighfar kita, dengan sedekah kita, dengan bakti kita untuk perjuangan agama, ini menyebabkan hapusnya dosa-dosa. Bahkan kata Rasulullah, kamu sakit saja itu juga menghapuskan dosa-dosa. Ya, kamu berangkat umrah menghapuskan dosa-dosa. Kamu pergi ke tanah Masjidil Aqsa, salat di Masjidil Aqsa 2 rakaat menghapuskan dosa-dosa. Banyak jalan dan pintu dari Allah untuk terhapusi dosa-dosa. Lahum maghfiratun. Untuk mereka ada keampunan yang pintunya kelewat banyak, ya, kelewatan banyaknya, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan setelah itu wa ajrun kabir. Apa itu ajrun kabir? Pahala dan balasan yang sangat besar, enggak imbang dengan amal kita, tapi Allah menyiapkannya untuk kita, yaitu surga.
Di dunia, ajrun kabirnya adalah Allah masukkan itmi'nan was sakinah di dalam hati kita. Dan ini yang lebih mahal. Bahagia itu ada di sini. Dia hanya di rumah sederhana dengan istri dan anak-anaknya, dengan suami dan anak-anaknya, tapi bahagia ada di sini. Kadang-kadang makannya juga ala kadar saja. Anaknya nggak bisa sekolah hebat-hebat sekali di tempatnya mahal, tapi anaknya patuh-patuh, anaknya penurut pintar-pintar. Itu bentuk daripada sakinah, itmi'nan, tumakninah, ya, ketenangan, kebahagiaan. Karena itu hanya di sisi Allah SWT. Banyak kan orang-orang kaya berduit mencoba mencari ketenangan, kesenangan dengan menghabiskan harta yang gak karu-karuan banyaknya. Terbang ke anu untuk berwisata, terbang ke sana, habiskan masa dan dana untuk ikuti permainan ini, menonton ini, supaya bisa senang dan bahagia. Dan dia tidak pernah senang, tidak pernah bahagia, gelisah terus, takut terus, cemas terus, dan tidak puas. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan overdosis, minum obat, seperti Marilyn Monroe. Ada yang memang akhirnya mencoba mencari sensasi lain, tidur sekandang dengan hewan ternak, ada yang mengungsikan diri, ada yang macam-macam cara orang untuk bisa melampiaskan, ya. Ada yang akhirnya jatuh ke narkoba, minum minuman keras supaya bisa melupakan dan mendapatkan ketenangan. Tetapi demi Allah mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali hanya seperti minum air laut bagi orang yang sedang haus. Makin diminum semakin bertambah haus. Sementara orang beriman nggak perlu banyak habiskan duit. Senang dan tenang itu sudah Allah masukkan ke dalam hatinya. Itu di dunia. Sementara insya Allah Ta'ala di alam kuburnya dia sudah disediakan tempat transit yang maha mewah, yang maha menyenangkan, dan tidak ada lagi kesedihan di sana. Apa itu tempat transitnya? Apa itu tempat transitnya? Raudhah min riyadil jannah, satu taman khusus di antara taman-taman surga. Di sana kita ditempatkan oleh Allah. Kita main-main di situ bersama arwah orang-orang soleh sebelum kita, bersama arwah para solehin, syuhada, ya, muttaqin, mukminin dan sebagainya. Kumpul sana, bersenang-senang. Masing-masing kita punya villa-villa yang indah sekali. Dan kebahagiaan itu sampai kapan? Sampai menunggu sangkakala kiamat ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian setelah itu kiamat, lalu ditiup lagi sangkakala, diciptakan lagi yang baru, ditiup lagi, dibangkitkan yang pernah hidup dari jin dan manusia. Setelah itu persidangan di padang mahsyar. Allah berikan lagi ajrun kabir. Dosa-dosanya maghfirah, Allah ampuni. Ajrun kabirnya apa? Allah permudah hisabnya, ya. Allah berikan kepadanya kelancaran dalam Allah beratkan timbangannya. Allah lancarkan dia dalam menyeberangi titian siratal mustaqim. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Nanti di dalam surga Allah upgrade lagi. Di-upgrade dari posisinya hanya, kalau ibarat kita pergi umroh, ya, hanya hotel bintang 1, bintang 2, di-upgrade ke bintang 5. Masya Allah, ini yang terjadi saat kita masuk ke dalam surga.